Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah. Jumpa lagi dalam acara Kulluhum Kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah kepada kaumnya Bani Israel yang suka menyembah berhala yang bernama Baal. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Ilyas senantiasa menyeru kepada kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Berhala itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat pula mendatangkan madarat sedikit pun kepada mereka meskipun disembah-sembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat As-Saffat mulai ayat 123 sampai ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas adalah salah seorang dari rasul-rasul utusan kami. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ketika dia berkata kepada kaumnya, tidakkah kamu takut kepada Allah? Atad'una ba'la wa tadaruna ahsanal khaliqin. Mengapa kamu menyembah Baal, yakni berhala, dan kamu meninggalkan Tuhan sebaik-baik pencipta alam semesta? Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin. Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun. Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembah Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan nama baiknya sampai kepada umat yang kemudian. Salamun ala Ilyasin. Selamat dan sejahtera bagi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk golongan hamba kami yang mukmin. Umat Nabi Ilyas alaihi salam senantiasa hidup dalam kedurhakaan. Oleh karena itu Allah mengazab mereka, menyiksa mereka. Mereka tidak mengalami musim hujan selama 3 tahun. Karenanya datanglah musim kelaparan. Dengan kemarau itu manusia, tanam-tanaman, dan binatang ternak banyak yang mati. Nabi Ilyas senantiasa dikejar-kejar oleh orang-orang untuk dibunuh. Maka Nabi Ilyas pun senantiasa bersembunyi dan berpindah-pindah dari rumah satu ke rumah yang lain. Dan di situ ada rumah kosong, banyak rumah kosong. Maka Nabi Ilyas masuk ke rumah satu yang kosong dan juga ke rumah yang lain yang juga kosong. Dengan kekuasaan Allah, di setiap rumah yang dimasuki oleh Nabi Ilyas alaihi salam, di situ senantiasa tersedia makanan. Orang-orang pun mengetahui hal itu. Apabila mereka memperoleh makanan di sebuah rumah, mereka selalu yakin bahwa rumah itu pernah dimasuki oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Subhanallah. Suatu hari ia memasuki sebuah rumah. Di situ dijumpailah seorang anak laki-laki yang saleh bernama Ilyasa. Anak itu dibawa kemanapun beliau pergi. Demikianlah Ilyasa pada akhirnya menjadi anak angkat Nabi Ilyas. Setelah Ilyasa tumbuh dewasa, Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul untuk menggantikan dirinya, yakni Nabi Ilyasa menggantikan Nabi Ilyas.
Umat Nabi Ilyas alaihissalam semenjak datang musim kelaparan baru insaf atas segala dosanya. Mereka mencari Nabi Ilyas alaihissalam, meminta supaya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Mereka pun berjanji akan beriman kepada Allah serta taat kepada perintahnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah, memohon agar hujan diturunkan. Selanjutnya turunlah hujan dan tumbuh-tumbuhan pun menjadi subur kembali serta binatang-binatang ternak berkembang biak. Bergantilah musim kelaparan dengan musim subur dan makmur. Namun umat Nabi Ilyas lagi-lagi menjadi orang yang durhaka kembali. Tuhan menurunkan siksaan kembali kepada mereka. Pada saat datangnya bencana kelaparan untuk kedua kalinya, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa telah pergi jauh meninggalkan negeri itu. Mereka berdua, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, terlepas dari siksaan Allah karena mereka itu adalah hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang baik. Adapun Nabi Ilyasa adalah anak Akhtub bin A'juz. Lalu diangkat anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul sebagaimana telah tersebut dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luton wa kullang faddalna 'alal 'alamin. Adapun Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, semuanya itu telah kami berikan kepadanya kelebihan derajatnya di atas umat di masanya. Pada zaman Nabi Ilyasa, rakyat hidup aman dan makmur karena umatnya selalu patuh kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa. Kemudian setelah Nabi Ilyasa meninggal dunia, umatnya Bani Israel meninggalkan hukum Taurat. Mereka mengambil jalan yang salah, yang makin hari makin bertambah kekufuran dan kedurhakaan mereka kepada Allah, sehingga Allah melenyapkan nikmat dan kesenangan dari mereka untuk kemudian dilanjutkan misi risalahnya oleh Nabi Yunus alaihissalam yang akan saya kisahkan pada Kulluhum episode yang akan datang. Demikianlah para nabi yang dilukiskan oleh Allah, digambarkan oleh Allah, dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang kisahnya secara khusus, secara lengkap. Ada yang hanya sebagian saja. Ada yang hanya disebut namanya saja. Tapi semua para nabi dan rasul itu sama-sama membawa risalah, kerasulan, kenabian, dan berdakwah mengajak umat manusia yang setiap kali Nabi datang atau diutus ke suatu daerah, umatnya dalam keadaan durhaka kepada Allah, kemudian diseru oleh para nabi, oleh para rasul agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.